Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih bisa beribadah, walaupun ibadah masih di rumah. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini, dari awal sampai pada akhirnya, jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini, kami mau bawa korban pujian dan syukur kami kepadamu buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu
Kami mau menyenangkan hati. Apapun situasi kondisi kami saat ini, kami tetap mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yang baik. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Bapa melingkupi kami. Kebaikan-Mu melingkupi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat ku sembah Kau, Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab itu kami datang menyembah-Mu, bahwa Engkau Yesus Tuhan adalah keselamatan kami. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau perisai bagi kami dan kota benteng kami. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Lagi katakan bersama-sama. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia, yang kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih dan setia-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh nyata bagi kami, di mana di tengah-tengah pertemuan ibadah kami pada minggu ini, kami lagi diberikan kesempatan untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi pembacaan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan
supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti kebenaran lagi bukan dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain daripada penderian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam suasana berkaitan dengan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Firman Tuhan pada minggu yang lalu kita telah sama-sama merenungkannya dengan tema hidup yang dimerdekakan. Dan pada minggu ini kita coba untuk bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan tadi dengan tema Injil yang memerdekakan. Injil yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 menjelaskan tentang Injil yang membebaskan seseorang dari belenggu iblis, dosa dan maut, sehingga seorang tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan, tetapi menjadi benar-benar merdeka. Demikian juga melalui Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa kemerdekaan Kristen hanyalah didapat di dalam Injil dan tidak ada di tempat lain. Legalisme, keagamaan yang dalam teks ini digambarkan sebagai ketaatan pada hukum Taurat dan Sunat, tidak memberi sumbangsi dalam kemerdekaan Kristen. Rasul Paulus menyampaikan hal ini secara tegas
agar jemaat Galatia bersyukur atas kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Demikian firman Tuhan ini ditujukan bagi kita, agar kita pun mengalami kehidupan sebagai orang merdeka. Beberapa hal ini dapat menjadi pokok perenungan kita agar kita mengerti dan mengalami kekuatan Injil yang memerdekakan. Saya akan membawa kita untuk merenungkan paling tidak ada 3 hal penting yang akan menjadi perenungan kita dalam atau yang berkaitan dengan tema khotbah kita, Injil yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama yang akan menjadi perenungan kita berkaitan dengan tema kita, Injil yang memerdekakan. Pertama, keadaan sebelum merdeka. Keadaan sebelum merdeka. Masalah dalam hal ini, kuk perhambaan yang disampaikan dalam ayat 1 seharusnya tidak lagi menjadi bagian setiap orang yang telah mengalami kemerdekaan Kristen. Istilah ini adalah gambaran dari keadaan orang yang belum merdeka, yakni diperbudak oleh kekuatan iblis, oleh kekuatan dosa dan maut. Keadaan sebelum merdeka sangatlah tragis, karena orang seperti ini tunduk di bawah kuasa iblis, memiliki kecenderungan untuk senantiasa berbuat dosa dan tidak memiliki kepastian keselamatan. Hal ini harus menjadi perenungan yang serius dari setiap kita. Hal yang paling sederhana yang patut menjadi perenungan kita adalah, jika dalam kehidupan ini kita selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, padahal kita tahu bahwa itu adalah salah, maka sebenarnya kita belum merdeka. Kita sedang ada dalam perbudakan dosa. Sangat disayangkan jika seorang Kristen terus ada dalam keadaan seperti ini. Karena salib Kristus adalah karya Kristus yang sempurna untuk membebaskan dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan setan dan maut. Seberapa banyak kita yang aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, aktif dalam hal beribadah, aktif dalam berdoa. Kita yang adalah pelayan Tuhan, tetapi terus berbuat dosa, hidup dalam dosa, diperbudak oleh kuasa dosa dan setan. Tidak punya kekuatan untuk berkata tidak kepada sesuatu yang kita tahu itu salah, yang kita tahu itu adalah dosa. Hati dikuasai oleh kepahitan, kebencian, amarah, tidak mau mengampuni. Ini keadaan gambaran yang sesungguhnya dari orang atau dari pribadi yang belum merdeka. Hal yang kedua yang patut menjadi perenungan kita berkaitan dengan tema kita, Injil yang memerdekakan. Hal yang kedua, Injil yang memerdekakan. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hendaknya memiliki kerinduan untuk menjadi sungguh-sungguh merdeka. Ayat yang ke-1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Inilah kemerdekaan yang sejati yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Injil merupakan berita tentang Kristus yang telah mati dan bangkit dan berkuasa memerdekakan seseorang dari kuk perhambaan. Jika seseorang meresponi Injil secara positif, maka ia akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Sebaliknya, jika seseorang tidak meresponi Injil, ia tetap berada di bawah kuk perhambaan.
Bagaimana meresponi Injil secara pasif? Dengan memiliki iman yang menyelamatkan, yakni percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 menegaskan bahwa kasih karunia atau pemberian cuma-cuma, yakni Kristus dan karya penyelamatannya, akan menjadi efektif atau menjadi berguna bagi kita hanya bila diresponi dengan iman. Hanya orang yang beriman kepada Injil yang akan memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada setiap kita yang masih hidup dalam perbudakan dosa, yang mau sungguh-sungguh dimerdekakan, bertobatlah, datanglah pada Yesus, bukalah hati, biarkan Tuhan berkarya atas hidupmu, dan alamilah kemerdekaan itu. Haleluya. Hal yang ketiga yang menjadi perenungan kita berkaitan dengan Injil yang memerdekakan. Hal yang ketiga, keadaan setelah dimerdekakan. Keadaan seseorang setelah ia dimerdekakan. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dari pembacaan firman Tuhan kita tadi. Seseorang yang telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus memiliki kehidupan yang diubahkan. Ada ciri kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang hidupnya telah dimerdekakan. Hal yang pertama, ciri yang pertama, hal yang dapat terlihat dari seseorang apabila hidupnya telah dimerdekakan. Hal yang pertama, tidak terus-menerus jatuh dalam dosa, atau tidak lagi hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-13. Paulus berkata bahwa orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Pada saat itu di Galatia muncul aliran yang bernama libertinisme, suatu paham yang mengajarkan bahwa kemerdekaan di dalam Kristus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia, termasuk bebas dalam menuruti keinginan daging atau bebas untuk melakukan dosa. Pandangan ini menggoncangkan iman dan kerohanian jemaat Tuhan yang diajarkan untuk hidup dalam kekudusan. Kita mengalami kemerdekaan karena karya Kristus. Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ini merupakan pembacaan firman Tuhan pada khotbah minggu kemarin. Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi sesungguhnya orang yang telah dimerdekakan dapat berkata tidak kepada dosa. Karena setelah seorang percaya dan menerima Kristus dalam hatinya, maka ia akan memperoleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa inilah yang memampukan setiap orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kuasa inilah yang juga memampukan setiap orang percaya untuk berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada persinahan, berkata tidak kepada seks bebas, berkata tidak kepada berbagai dosa yang berkaitan dengan seks, berkata tidak kepada perselingkuhan, berkata tidak kepada narkoba, dan berbagai-bagai dosa apapun. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, keadaan seseorang yang hidupnya telah dimerdekakan.
keadaan setelah dimerdekakan. Fokus terhadap pelayanan. Yang kedua, fokus terhadap pelayanan. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ciri kedua, setelah seseorang dimerdekakan adalah memiliki hati yang mau melayani Tuhan, yaitu memiliki kerinduan untuk menjadi alat keselamatan, memiliki keinginan yang kuat agar orang lain pun dapat mengalami seperti apa yang kita alami di dalam Tuhan. Dan yang menjadi inti dari pelayanan tersebut adalah kasih. Kata kasih Yunani agape, yang berarti kasih ilahi, yaitu karunia Allah. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Kasih ini harus dipelihara dan didoakan agar semakin berlimpah dalam hidup orang percaya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Dengan kasih kita telah diselamatkan, dan dengan kasih itu juga kita dapat menjadi alat keselamatan yang menyampaikan kasih Allah yang luar biasa kepada banyak orang agar mereka diselamatkan. Melayani Tuhan adalah anugerah dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam melayani Tuhan. Namun apapun yang dilakukan haruslah tetap berdasarkan kasih dari Tuhan, dan fokus agar orang lain juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan. Hal yang ketiga, hal yang dapat terlihat dari seseorang yang hidupnya telah dimerdekakan, yaitu memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Saya ulangi, apabila seseorang telah mengalami kemerdekaan atau dimerdekakan oleh Kristus, maka hal yang dapat terlihat dari kehidupannya adalah memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan yang dilandaskan oleh kasih Kristus, dan bukan sebaliknya, saling menggigit, saling menelan, saling membidasakan, saling menghancurkan satu sama lain. Ayat yang ke-15. Oleh karena itu, jika kita masih hidup di dalam kebencian, dalam permusuhan satu sama lain, dengan keinginan-keinginan untuk mau menghancurkan, mencelakakan satu sama lain, ini adalah merupakan gaya hidup seorang Kristen yang belum dimerdekakan. Dan untuk hal ini, kita tidak punya pilihan lain selain datang pada Yesus untuk dimerdekakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang nyata bagi kami, di mana kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan yang baru saja kami baca dan renungkan tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah setiap kami yang sampai saat ini masih hidup di dalam perbudakan dosa, perbudakan setan dan maut. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus kiranya berkarya, bekerja di hati masing-masing kami, memberikan kepada kami kepastian bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, sehingga dalam kehidupan ini kami punya hubungan yang baik dengan sesama kami. Kami punya kerinduan yang besar untuk ada dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain yang ada di sekitar kami, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bapa kiranya memberkati khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan semua para pembantunya,
Semua para menteri kami berdoa, Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang bekerja keras untuk menangani COVID-19. Hamba berdoa juga bagi para medis yang saat ini sedang bekerja keras di garis depan dalam penanganan COVID-19. Hamba berdoa juga bagi para penderita, mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan sakit oleh karena COVID-19. Tuhan hadir berkarya, jamah pulihkan dan sembuhkan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi. Yang lemah jadilah kuat, yang sakit jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan yang sampai saat ini masih terbelenggu oleh dosa dan setan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan urapi dan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Khususnya persembahan itu akan digunakan dalam memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi berkaitan dengan dampak dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik. Dia sungguh baik bagi kita semua. Dia menunjukkan kasih setianya dan dia menyediakan yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu Saudara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita dan kita muliakan bersama-sama. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya ucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu, kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Rabu jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Juga untuk kaula muda, ada Youth Ecclesia setiap hari Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kami, dapat melakukan registrasi melalui kontak WhatsApp yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.